Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Elsanti dengan NIM 310119012656. Mahasiswa STIMIK Banjarbaru jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar arsitektur enterprise, mata kuliah Enterprise Arsitektur terkait dengan tugas untuk ujian tengah semester. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Di sini diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur enterprise meliputi metode, framework, dan dasar pendekatan arsitektur enterprise. Setelah itu ada topik bahasan. Topik bahasannya meliputi konsep arsitektur enterprise, yang kedua ada proses arsitektur, yang ketiga ada faktor pendorong arsitektur enterprise, yang keempat ada metode dan framework arsitektur enterprise, yang kelima ada arsitektur berorientasi layanan. Dalam praktek bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur sendiri berarti konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder adalah seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Arsitektur enterprise, munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai suatu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan diulang-ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam kondisi ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise sendiri berarti kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur adalah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dengan membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesediaan atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan, perancangan, dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Beberapa faktor pendorong arsitektur enterprise adalah faktor internal dan juga eksternal. Saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yaitu penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Van Karpman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya.
ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan ini menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dan operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian dari perusahaan, sementara bagian softnya adalah kultur yang dibuat oleh orang-orang kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Setelah itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintahan dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Clayton Act 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintahan harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of Ten atau G10 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Setelah itu ada metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasikan atau diuji. Contohnya ada arsitektur development method atau ADM dari TOGAF, dikembangkan oleh Contoh arsitektur development method ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Setelah itu ada arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur atau SOA. SOA sendiri adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas setara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Sekian presentasi saya tentang pengantar arsitektur enterprise. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ataupun sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.